Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan paling mulia dalam setahun. Pada bulan tersebut, Allah menurunkan rahmat kepada umatnya dengan melipat gandakan setiap amalan di bulan ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Ibnu Abbas mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Lantas, amalan apa saja yang dapat dilakukan dalam bulan Zulhijjah? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar dapat mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Oleh karena mulianya bulan Zulhijjah ini, berikut 7 amalan yang dilakukan, yaitu 1. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setiap umat muslim pasti merindukan tanah suci, yaitu Ka'bah di tanah haram kota suci Makkah. Di tempat tersebut ada 2 amalan ibadah yang mulia, yaitu umroh dan haji. Untuk umroh sendiri bisa dilakukan setiap saat. Sedangkan haji hanya khusus di bulan haji, bulan Zulhijjah. Perintah haji dan umroh terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Haji dan umrah merupakan suatu amalan yang paling afdol dengan keutamaan yang luar biasa yaitu jihad yang paling utama. Hal ini juga disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad?" Tidak, jihad yang paling utama afdal adalah haji mabrur, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1520. Bahkan keutamaan bagi yang melaksanakan haji ini mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521. Dalam riwayat lain dijelaskan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. 2. Puasa sunnah di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Disunahkan untuk mengerjakan puasa pada 9 hari pertama Zulhijjah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan soleh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura, 10 Muharram berpuasa 3 hari setiap bulannya, Hijriyah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2437. 3. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak berhaji disunahkan untuk menunaikan puasa hari Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah, di mana memiliki keutamaan menghapuskan dosa. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura, 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. 4. Berzikir dan berdoa. Perintah zikir ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Amalan zikir merupakan amalan yang mudah dan ringan dilakukan, tidak hanya di masjid dan di rumah. Berzikir dan mengingat Allah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah.
Dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad mualak pada bab keutamaan beramal di hari tasyrik. Selain itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa di bulan Zulhijjah yaitu pada saat hari Arafah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Milikinya segala kerajaan, segala pujian dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3585 dan Ahmad 2 halaman 210. 5. Memperbanyak amal soleh. Amalan soleh yang dapat dilakukan dalam bulan Zulhijjah yaitu diantaranya memperbanyak sedekah, sholat sunnah, ataupun membaca Al-Quran. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaannya. 6. Memperbanyak istighfar dan taubat. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar dan juga bertaubat di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia yang telah ditetapkan Allah. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surah Al-Hud ayat 3. 7. Melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Pada saat Hari Raya Idul Adha, kita disunahkan untuk mengerjakan sholat Idul Adha dan tidak meninggalkan khutbahnya hingga selesai. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Ummu Atiyah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat salat. Hadis riwayat Muslim nomor 890. Dari Abdullah bin As-Saib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri salat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau selesai menunaikan salat, beliau bersabda, "Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silahkan ia pergi." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1155 dan Ibnu Majah nomor 1290. 8. Berkurban. Perintah untuk berkurban ini terkandung dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dirikanlah salat dan berkurbanlah, An-Nahl. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Maksud berkurban dalam ayat ini adalah penyembelihan hewan kurban dilakukan pada Hari Raya Idul Adha. Kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah, atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, dan juga menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, serta meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Tujuan ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya. Allah Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Demikianlah amalan yang dapat dilakukan oleh umat muslim dalam bulan Zulhijjah. Ya Allah, limpahkan kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.